Harga beras di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Nah, kita tanya sama orang Timur yang langsung. Minta maaf ya kepada ormas Islam. Sekarang ormas Islam itu, Mas kenal saya, ayah saya, komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. harga beras di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, 25 kilo beras tembus 1 juta rupiah. Sedangkan harga gas melon 3 kilo tembus 300.000 beda. Kalau harga musangking Malaysia di Mahakam Ulu tuh berapa rupiah, Ceh? Dia cuma cakap harga beras 25 kilo tembus 1 juta rupiah beda dekat Mahakam Ulu. Apa penyebabnya harga beras dekat Mahakam Ulu tuh sampai mahal sangat tuh, Ceh? Banyak netizen cakap distribusi dia ni susah, terus jauh perjalanan dia. Jadi itulah yang menyebabkan harga gas dengan harga beras di Mahakam Ulu itu jadi mahal. Kenapa tak beli beras dengan gas dekat Malaysia aja, Ceh? Kan Kalimantan Utara tuh sering beli gas sama beras dekat Malaysia. Ini Mahakam Ulu, ini Kalimantan Timur beda. Tapi kan dia termasuk Borneo juga, Ceh. Dekat juga lah. Kalimantan Timur nih kan, kau tahu tak? Dia nih penghasil minyak. Balikpapan tuh. Buat korang warga Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, berapa harga gas melon 3 kilo sama harga beras 25 kilo dekat tempat korang? Komen dekat bawah. Buat warga Mahakam Ulu Kalimantan Timur di dunia nyata, berapa harga musangking Malaysia nih dekat Mahakam Ulu? Korang komen dekat bawah. Kalau harga beras dah sampai 1 juta beda, durian musangking pasti berjuta-juta. Wow guys, 260 ringgit guys, 1 juta 25 kilogram beras di Kalimantan Timur ya. Wow guys, bayangkan 260 ringgit per 25 kilo. Wow, apalagi musangking, jangan ditanya ya. Wow. Gak kebayang gue guys, bener. Padahal kalau di sana itu ya, kalau dihitung dari fasilitas umum atau jalan gitu ya, infrastruktur, seharusnya Kalimantan Timur ini apa ya? Ya diutamakan. Kenapa? Karena mereka itu punya banyak tambang di sana. Tapi kenapa ya? Kok bisa ya? Beras seharga dan semahal itu. Kok bisa ini? Ini kan kendalanya dari infrastruktur. Itu artinya infrastruktur di sana itu kurang memadai. Kan gitu guys. Ya ini logika sederhananya lah. Beras mahal itu artinya untuk menghantar beras dari sini ke Kalimantan Timur itu jauh dan butuh biaya besar. Itu artinya ya infrastruktur kita itu masih jauh. Masih sangat ketinggalan gitu kan. Padahal di sana itu banyak tambang loh. Kalimantan Timur ini salah satu provinsi yang mempunyai banyak tambang-tambang di sana. Seharusnya mereka itu punya fasilitas yang lebih dari sinilah gitu ya, dari Jawa gitu. Karena mereka punya tambang. Seharusnya kalau pemerintah itu bisa adil gitu. Kan gitu guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Nah, kita tanya sama orang Timur yang langsung. Stella, nih, Iya, spill orang Timur yang usia 60 ke atas dapat uang dari pemerintahan nggak? Iya ada, tapi bukan tiap bulan. Jadi setiap Kalau 1 tahun, Dalarua. Simu Dalarua. 1 tahun cuma Dalarua, 1 tahun terima 2 kali. 6 bulan Timur Leste ternyata ya. poin dari kita Simu ya. Dala Ida 180. Semua lansia di atas 60 tahun ya? 60 tahun balete. Berarti kurang lebih 1 bulan $30 itu untuk uang jajan aja ya. Tapi itu dikasihnya dalam 1 tahun ditransfer 6 bulan sekali. Sim. Oke, terima kasih menjawab. Ternyata kita tuh kalah sama Timor Leste guys.
Padahal Timor Leste itu dari segi kekayaan alam, kita itu lebih kaya loh dari Timor Leste. Tapi mereka, kalau nggak salah itu mereka cuma hanya beberapa tambang. Kalau nggak salah ada 2 tambang di sana. Kekayaan alamnya. Sedangkan kita, semuanya itu ada guys. Tapi kenapa guys, kita itu tidak bisa memberikan fasilitas dan memberikan kesejahteraan sama rakyatnya itu nggak seperti Timor Leste dan Malaysia. Di Malaysia, yang saya tahu itu orang-orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, itu orang-orang tua itu lansia kata orang sini, orang lanjut usia gitu, itu dapat loh dari negara. Ini Timor Leste juga dapat loh. Nah kita pajak makin naik, iya. Nggak usah dipertanyakan itu. Ternyata kalau dihitung-hitung ya, kita itu kalah maju sama Timor Leste. Jangankan ke Malaysia, sama Timor Leste aja kita kalah jauh guys. Parah betul. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Minta maaf ya Ini dia, kepada guys. ormas Islam. Sekarang ormas Islam itu sudah tidak menjadi rujukan. Banyak yang tidak menjadi rujukan kok. Karena apa? Ormas Islam itu tugasnya kan sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat kan. Sekarang tidak ada ormas yang berani melakukan nahi mungkar. Semua amar ma'ruf. Semua amar ma'ruf. Semua amar ma'ruf. Gitu Pak ya. Dan bahkan ada isu-isu menitip jatah untuk calon menteri, calon pejabat itu ormas. Itu kan tugasnya parpol yang begitu. Tapi saya tidak melihat ormas yang melakukan nahi mungkar. Sehingga kok diundang apa ke istana? Nggak berani bernahi mungkar, kok nggak berani bicara benar. Hanya menasihati. Bahkan selain nitip-nitip menteri, sekarang banyak katanya ormas yang bingung nih. Kenapa bingung? Kadernya terlibat korupsi juga. Sehingga ini harus diselamatkan ini. Bener ternyata guys, bener. Di sekarang itu ormas Islam ya, kayaknya nggak ada deh yang betul-betul mengerjakan yang nahi mungkar itu. Kayaknya sekarang itu lagi berebut pengen jadi menteri lah, pengen jadi apalah, pengen jadi itulah. Setelah tersandung korupsi, kayak ada tuh yang jadi menteri agama itu hari guys. Kan itu dari kader itulah ormas Islam itulah ya, NU. Aduh, keceplosan lagi. Makanya gak usah lah gitu ya. Ormas Islam itu teruslah mendidik bangsa, mendidik anak-anak bangsa gitu. Gak usah lah masuk-masuk ke politik gitu. Gak apa-apa politik. Oke, gue setuju dengan politik. Silahkan ormas Islam berpolitik. Tapi gak usah lah masuk ke sampai masuk terjun langsung ke menteri lah apalah gitulah. Sampai yang sekarang ini tersandung korupsi kan. Yang jadi menteri agama itu hari dari kader NU. Gimana tuh? Siapa tuh yang akan disalahkan? NU-nya? Atau siapa ini? Come on man. Come on. Udahlah ya. Ormas Islam tuh kembali ke jalannya aja udah. Kembali ke jalannya ada. Udah. Gencarkan seperti dulu. Kalau pemerintah salah, katakan salah. Jangan ngemis lah. Jangan ngemis ormas Islam ini jangan jadi pengemis. Come on man. Jangan jadi pengemis ormas Islam nih. Ayolah seperti dulu lagi. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kan gitu seharusnya ormas Islam itu. Kalau gini terus gimana guys? Kasihan lah. Kasihan umat ini akan ikut yang mana? Bingung nanti umat. Ayolah. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Mas, Ini dia guys. Mas kenal saya. Ayah saya Komite Etika KPK dulunya. Ibu saya pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. Pak. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi, Mas. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil speser. Pak, saya tidak pernah
dan tidak akan pernah korupsi. Sekarang udah jadi tersangka KPK. Sekarang udah jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Gimana tuh Pak? Katanya keluarganya anti korupsi semuanya, termasuk Bapak. Aduh, Pak Menteri. Ini Menteri Pendidikan nih guys, di eranya Pak Jokowi. Ini Menteri Pendidikan di eranya Pak Jokowi. Kemarin lah, sebelum ini. Gitu. Coba, gimana mau maju pendidikan kita? Orang menterinya korupsi guys. Aduh, ya nggak maju-maju guys, sampai kapanpun nggak maju-maju guys. Kalau gini terus guys. Aduh, pokoknya menteri-menteri di eranya Jokowi itu sekarang sudah kena korupsi semuanya. Pertanyaannya, kenapa Jokowi nggak diperiksa ya? Padahal sebagian sidang dari orang-orangnya Jokowi itu menyebut perintah dari Jokowi. Termasuk Tom Lembong, termasuk ada beberapa menteri juga yang menyebut bahwa itu adalah perintah Jokowi. Tapi nggak diperiksa ya, kenapa, ada apa? Kan Jokowi udah bukan presiden. Mungkin kalau dulu masih presiden, oke lah kan. Masa ya presiden ditangkap KPK, kan gak lucu. Bener gak sih guys? Kita bukan berlanjut guys. Sorry. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.